Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalihi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali bisa kita duduk untuk berthalabul ilmi. Dan kita masih membahas tentang Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat singkat namun syarat dengan makna dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari kitab yang sangat luar biasa, Bahjah Qulubil Abrar, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-17 tentang wasiat takwa. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita terangkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baikmu, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini termasuk dari Thulathiyatun Nabi. Hadis dari Thulathiyah itu artinya 3 perkara yang sangat penting, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyebutkan hal-hal yang penting, biasanya beliau selalu menyebut 3 kata. Salah satunya hadis Abi Dzar Al-Ghifari di sini, termasuk Thulathiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bahas satu kalimat per kalimat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, karena hadis ini salah satu daripada wasiat takwa. Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah wasiat para nabi. Sebut saja dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lakum akhukum Nuhun ala tattaqun." Ingatlah ketika berkata saudara mereka Nuh alaihi salam kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian di Asy-Syu'ara-nya juga sama, 124-nya Allah mengatakan, "Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Ketika berkata saudara mereka Nabi Allah Hud kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian juga begitu juga dalam Asy-Syu'ara 142.
kemudian Asy-Syu'ara 161, kemudian Asy-Syu'ara ayat 177. Itu semua menjelaskan kepada kita seruan seluruh para nabi dan rasul selalu mewasiatkan takwa kepada umatnya. Dan itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat takwa ini juga selalu digaungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Terutama apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberangkatkan sebuah pasukan perang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan pasukan untuk bertakwa. Karena itu kunci kemenangan masalahnya. Dan itu disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallahi wa man ma'hu minal muslimina khaira. Kata Buraidah, beliau mengatakan Nabi itu kalau memimpin sebuah pasukan perang atau mengutus sebuah utusan khusus untuk berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mewasiatkan secara khusus dengan takwa dan juga dengan kebaikan, menunjukkan bahwa takwa ini penting karena semua para nabi berwasiat dengan takwa. Bahkan dalam hadis yang panjang sekali, hadis yang pernah kita pelajari di dalam Arba'in Nawawi, hadis Irbad bin Sariyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam Hajjatul Wada sehingga menjadikan mata-mata para sahabat berlinang air mata karena kesedihan takut ditinggal Nabi. Yang pertama Rasul wasiatkan dalam Hajjatul Wada adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, Rasul mengingatkan soal dunia. Inna dunya hulwatun hadira. Dunia ini memang manis dan hijau. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, bertakwalah kalian soal urusan dunia dan bertakwalah kalian soal urusan wanita. Jadi di banyak tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat dengan takwa. Salah satu hadis yang kita baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, pada waktu apapun dan di tempat manapun. Tidak boleh kemudian takwa ini dipisah-pisah. Oh, takwa itu hanya ada di pengajian, hanya ada di majelis taklim, hanya ada di masjid. Kalau di pasar tidak apa-apa ditinggal takwanya, di kantor tidak apa-apa ditinggal takwanya, di jalan ditinggal takwanya. Enggak begitu. Rasul mengatakan bertakwa di mana saja, mau di rumah, mau di pasar, mau di masjid, mau di majelis taklim, mau di sekolah, di mana saja. Tidak boleh melepaskan takwa dari badan kita, karena takwa itu hakikat Islam. Kita tidak boleh melepaskan Islam dari badan kita. Dan para ulama mengatakan alamat yang paling jelas, Bu, ibu itu dikatakan bertakwa kepada Allah itu di dua tempat. Kalau kita bisa mengamalkan di dua tempat ini, itulah alamat yang jelas ibu ini termasuk orang yang bertakwa. Pertama, indal khalawat, ketika kita bersendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bersendirian kita tidak ada yang tahu kecuali Allah, kita bisa menjaga pandangan kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, atau seluruh badan kita tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat takwa.
Karena di zaman sekarang maksiat yang tidak terang-terangan itu mudah sekali dilakukan. Karena di genggaman tangan-tangan setiap manusia hari ini itu sudah ada handphone masalahnya. Di situ ada YouTube, di situ ada Instagram, di situ ada Facebook, di situ ada TikTok, di situ macam-macam program kan Bu. Sekarang orang bersendirian itu lebih senang dibandingkan berkawan, karena sudah punya kawan handphone tuh. Sementara di handphone itu macam-macam isinya kan. Ada yang memperbaiki, ada yang merusak. Kalau dia sedang bersendirian dengan handphonenya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak mungkin membuka hal-hal yang diharamkan Allah Azza. Kemudian mendengar musik, menonton film-film yang tidak layak ditonton, melihat gambar-gambar yang tidak layak digambar, atau menulis berita-berita hoax, memfitnah orang lewat media dan begitu seterusnya, karena dia takut kepada Allah. Jadi inilah kalau kita bisa dalam kesendirian kita betul-betul menjaga diri kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya nampak ciri-ciri alamat takwa di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa fitnah, entah musibah itu mungkin penyakit yang ada pada badan kita, kita diuji dengan penyakit yang berkepanjangan parah, atau diuji dengan ekonomi kita sehingga kita kemudian kesulitan mencari ekonomi, atau diuji dengan pasangan kita, anak-anak kita, dengan tetangga kita, difitnah orang, digibah orang, dijelek-jeleki orang, disakiti orang, dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa bersabar dan terus mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran itu, maka itulah hakikat alamat takwa. Karena di sini ketakwaan kita diuji. Betapa banyak orang-orang yang ketika sakit dia putus asa. Betapa banyak orang-orang yang ketika diuji ekonominya dia putus asa. Akhirnya bunuh diri atau membunuh orang lain. Menyakiti diri atau menyakiti orang lain. Betapa banyak orang yang kemudian diuji dengan keluarganya, akhirnya bercerai-berai tidak karuan. Kalau orang kemudian bisa terjadi fitnah dan musibah, tampak kebaikannya, bahwa kita ini termasuk orang yang bertakwa. Saya ulang, yang pertama, di saat kesendirian kita dengan Allah, kalau kita bisa menerapkan perasaan takut kepada Allah sehingga kita tidak melakukan maksiat. Yang kedua, di saat terkena musibah. Karena banyak kemudian orang-orang di dua tempat ini belum mampu untuk menghindarkan maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di sini faedahnya. Ketika Nabi SAW mengatakan bertakwalah dimanapun kau berada. Terkadang ada orang yang kalau masuk masjid bertakwa dia, nampak takwanya, nampak khusyuknya, nampak tumanina salatnya gitu kan. Betul-betul lah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian keluar dari masjid, perangainya nampak. Terkadang perangainya nampak pendendam, nampak kemudian hasad, dengki, macam-macam. Ya. Jadi takwa itu bukan di masjid saja, tapi takwa juga di luar masjid. Atau ibu-ibu lah yang ngaji di sini, nampaklah takwanya sergap gitu ya. Dari rumah sudah mungkin dandan, pakai pakaian yang syar'i, pakai hijab, pakai niqab, pakai cadar gitu ya. Betul-betul bawa tas, isinya buku, isinya pena, tak tahu lah kalau ada rotinya kan. Itu nyangu namanya itu. Ya, anggap saja lah umpamanya udah utang. Jadi betul-betul kemudian duduk, nampak takwanya di pengajian itu karena sergap gitu ya. Yang penting jangan tidur aja, Bu. Karena orang kalau datang ke pengajian pulang dapat ilmu pahalanya 2 tuh. Kalau datang duduk tidur pahalanya 1 tuh.
Kalau tak datang ya tak dapat apa-apalah. Tapi kalau keluar dari pengajian, tiba-tiba kemudian gibah lagi, hasad lagi, itu bukan takwa namanya. Karena Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun, mau di pengajian, di luar pengajian ya sama saja. Ya, jangan di pengajian baik gitu sama kawannya, pulang pula ke rumah kayak macan sama suaminya, kan nggak mungkin, itu nggak bertakwa, ya. Jadi ini wasiat takwa ini penting, ittaqillaha haitsuma kunta. Karena pengaruh takwa ini besar, Bu. Pertama, pengaruh takwa itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Karena Allah itu suka dengan orang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, mendapatkan rahmat, Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasanaktubuha lil ladzina yattaqun. Dalam surah Al-A'raf 156 Allah mengatakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku akan catat rahmatku khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, kita dicucuri dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sebab datangnya pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Tadi saya sudah contohkan bagaimana Rasul ketika menyiapkan pasukan, wasiat yang pertama takwa, kan itu sebab pertolongan masalahnya. Sebab pertolongan kepada Allah, dan maksiat lawan daripada takwa itu sebab kekalahan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyurati Amr ibn As yang ketika itu hendak merobohkan benteng Iskandariah Mesir, hendak roboh-roboh itu benteng itu. Padahal udah bertahun-tahun tuh Amr itu. Maka Umar mengirim surat, isinya agar Amr bin As bertakwa dan mengajak bertakwa kepada seluruh pasukannya dan menghindari perbuatan dosa. Setelah kemudian Amr bin As menyampaikan wasiat Umar dan dipraktikkan para sahabat, roboh tuh benteng Iskandariah tuh. Jadi takwa ini adalah sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga takwa adalah cahaya hati. Maksudnya orang yang bertakwa itu akan luas hatinya, Bu. Orangnya tidak stres, tidak mudah galau, tidak mudah gundah, ceria terus. Karena setiap kesulitan itu akan terurai dengan takwa. Bukankah Allah yang mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan itu disebutkan dalam surah At-Talaq, kan itu ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya. Ketika kita sedang sempit menghadapi masalah, tiba-tiba ada jalan keluar, lapanglah dada kita. Itu disebabkan takwa. Takwa itu mendatangkan keluasan hati, mudah berpikir, mudah mencari jalan keluar. Dan takwa juga bisa melapangkan semua masalah. Jadi urusan-urusan yang kita hadapi itu, karena tadi mungkin dari lapang dada, akhirnya urusannya bisa terselesaikan. Karena Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam At-Talaq ayat 4-nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusannya mudah. Bagaimana tidak mudah, Bu? Allah ikut campur tangan di situ. Karena takwa itu menyebabkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Coba bayangkan, Allah yang membuat masalah, Allah juga yang mengurai masalah. Apa tidak senang tuh? Itulah yang menjadikan kenapa kemudian takwa itu seluruh urusan cepat kelar. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan seluruh urusannya menjadi mudah di matanya dan bisa meluaskan rizki. Takwa itu bisa meluaskan rizki. Bukankah Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas samai wal ardi. Dalam surah Al-A'raf 96 Allah mengatakan, kalaulah penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa,
maka kami akan turunkan barakah dari langit dan Allah akan tumbuhkan barakah dari bumi. Lihat, kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa nih, berkah di mana-mana. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga takwa ini juga sifatnya wali-wali Allah. Sifatnya wali-wali Allah. Dan dia bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bekal yang memang dianjurkan Allah untuk dibawa mati. Jadi takwa itu bekal yang dianjurkan Allah untuk dibawa mati. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke, kalau kita sudah tahu nih, ini pengaruhnya takwa ini luar biasa, ya. Lalu takwa itu apa? Pertanyaannya kan begitu. Apa sih takwa itu? Apakah takwa itu singkatan Batak dan Jawa? Bukan, ya. Takwa itu ada definisinya. Ali radhiyallahu an pernah ditanya soal takwa. Apa sih takwa itu, ya Amirul Mukminin, ya Ali? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kata Ali, takwa itu takut kepada Allah, beramal dengan syariat yang diturunkan, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan melakukan persiapan untuk hari setelah kematian. Itulah takwa. Takwa itu diambil dari 4 kalimat, kata Ali. Pertama, takut kepada Allah. Karena dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari maksiat. Yang kedua, beramal dengan apa yang diturunkan Allah dari syariat Allah lewat Rasulnya. Kemudian yang ketiga, qanaah, menerima pemberian Allah, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah ala kulli hal. Mau diberi mau tidak, alhamdulillah ala kulli hal. Mau dalam kondisi apapun, mau sehat mau sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Qanaah dengan pemberian Allah. Dan yang keempat, al-isti'dad, persiapan. Persiapan untuk hari setelah kematian. Persiapan dengan amal saleh. Itulah takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya, apa sih takwa itu? Maka beliau mengatakan begini, kalau seandainya ada jalan, jalannya itu penuh dengan beling, penuh dengan paku, penuh dengan duri, penuh dengan jarum, macam-macam yang membahayakan kaki lah. Kalau seandainya engkau berjalan di jalan yang penuh dengan macam-macam duri-duri itu, kira-kira apa yang kau lakukan? Kira-kira apa yang kau lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya aku hati-hatilah, takut nginjak-nginjak, akhirnya luka pula kakiku. Kata Abdullah ibn Mas'ud, itulah takwa. Takwa itu hati-hati, karena di mana-mana ada rintangan. Di kiri ada syubhat, di kanan pula ada syahwat, ya. Macam-macam godaan-godaan setan, hawa nafsu tuh. Kita hati-hati jangan sampai mengikuti godaan syahwat ataupun godaan syubhat. Ya. Ada lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang masalah takwa ketika beliau mentafsirkan ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Beliau mengatakan takwa adalah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Jadi takwa itu Allah hendaklah ditaati, jangan dimaksiati. Hendaklah diingat, jangan dilupakan. Hendaklah disyukuri nikmatnya, jangan dikufuri. Jadi takwa itu taat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Ini menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah
wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah atas bimbingan Allah, dengan mengharap pahala dari Allah, atau engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan juga dari Allah karena takut akan iqab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itulah takwa yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih alamatnya? Orang itu dikatakan takwa itu apa alamatnya? Ciri-cirinya seperti apa gitu kan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, alamat orang yang bertakwa itu kalau dia bisa terlepas daripada kelalaian. Kalau dia bisa lepas dari kelalaian. Maksud lalai di sini lalai kepada Allah. Mungkin malas ngaji, malas hadir di majelis taklim, malas zikir, malas ibadah, itu kan kelalaian namanya. Kalau kita bisa lepas dari kelalaian itu, kita bisa lawan kemalasan-kemalasan itu, kita tidak malas lagi mengaji, tidak malas lagi baca Quran, tidak malas lagi berzikir, tidak malas lagi untuk beribadah, itu ciri-ciri orang itu sudah mulai takwa tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, lisannya itu tidak pernah lepas dari zikir. Pokoknya mulai dari rumah sampai di sini, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau Allahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terserah mau zikir apa saja. Kalau lisannya di mana saja senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu alamat takwa tuh. Ya. Ataupun yang ketiga, dia mencintai Allah jauh dibandingkan mencintai yang lainnya. Dia mencintai Rasulullah jauh dibandingkan mencintai yang lainnya. Itu juga alamat takwa tuh. Tapi kalau seandainya azan berkumandang bersaut-saut dari masjid sana masjid sini, musola sana musola sini, sampai dari handphone pun keluar azan, tetap saja tidur, tetap saja sibuk dengan pekerjaan, tetap saja kemudian sibuk bekerja, sibuk dengan permainan, itu bukan takwa. Tapi ketika dengar suara adzan bergegas dia memenuhi panggilan itu, itu alamat takwa. Berarti dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang keempat juga alamat takwa muraqabah, merasa diawasi. Ya, jadi sehingga kita ini hati-hati kalau melangkah. Ngapain saya ke rumah itu? Pasti gibah di situ, tak jadi. Jadi dia dibatasi muraqabah di situ ya. Takut saya mah, nggak maulah ke situ. Saya tahu tuh orang-orang situ nggak beres tuh. Jadi merasa diawasi. Dalam kesendirian merasa diawasi, dalam keramaian merasa diawasi. Itu tanda-tanda orang itu tanpa takwanya. Termasuk juga dia mengetahui akibat maksiat, sehingga dia tidak maksiat. Ini kalau saya minum mabok-mabokan, amolah kesehatan kena, dosa iya, neraka tambah gitu ya. Tahu akibatnya tuh. Kalau saya berzina seperti ini, kalau saya judi seperti ini, kalau saya gibah seperti ini. Kalau sudah dia memikirkan akibat maksiat, itulah alamat takwa tuh. Ya. Ataupun ibu menekan hawa nafsu, mau ngomong yang jelek tak jadi direm, ya. Mau nyakiti orang tak jadi, dilawan hawa nafsunya. Itu juga alamat takwa, termasuk juga bisa mengalahkan makayidus syaitan. Jadi jerat-jerat tipu daya setan gitu ya. Ini nggak beres nih. Ini perbuatan setan nih. Seperti mubazir, ibu udah nabung gitu ya, ngambil uang belanja, suami ngasih 1 juta sehari ya Bu ya. Enak kali. Ya, anggaplah 1 juta sehari kalau suaminya kaya. Jadi 500 tuh belanja, 500 ditabungkan. Udah kepikir tuh, nanti kalau udah sekian ratus juta aku mau shopping sendiri katanya. Ketika mau melangkah tak jadi, nggak boleh lah, menghambur-hamburkan duit itu kan tabdir. Tabdir itu kawannya setan, tak jadi. Jadi dia melawan makayidus syaitan namanya. Tipu daya
dari tipu daya syaitan. Nah, itu juga termasuk sifat-sifat takwa, termasuk juga mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Karena Allah mengatakan wa anta'fu aqrab littaqwa. Ketika engkau bisa memaafkan kesalahan orang, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Termasuk juga dia mengucapkan kalimat-kalimat jujur, tidak berdusta, ya. Itu juga salah satu takwa, ataupun juga mensyiarkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah, umpamanya ibu pakai jilbab, itu kan termasuk syiar, pakaian syar'i itu termasuk syiar namanya. Ya. Ataupun umpamanya Idul Fitri nampak gitu ya, rame ke sana kemari silaturahim, itu syiar, kita menampakkan syiar-syiar Allah. Maka itu juga salah satu termasuk orang yang bertakwa. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada ketakwaan hati. Dan banyak lagi ini sebagiannya. Intinya bahwa takwa itu secara global menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Ada sebagian para ulama mengatakan maksudnya perbuatan baik yang bisa menghapuskan perbuatan buruk itu adalah yang sama-sama keburukan dan kebaikannya. Artinya kalau keburukannya dilakukan oleh lisan, maka lakukan kebaikan juga dengan lisan. Kalau keburukannya dilakukan dengan perbuatan, maka lakukan juga kebaikan dengan perbuatan. Contoh, umpamanya ibu anggap saja suka ghibah, itu kan lisan tuh. Itu kan sebuah perbuatan buruk namanya, dengan lisannya. Ngomongin orang atau suka mencela, naudzubillah, atau suka melaknat, suka mencaci, suka memaki. Pokoknya dosa-dosa lisan. Maka kebaikan yang bisa menutupi dosa lisan adalah dengan kebaikan lisan lagi. Ya dengan cara apa? Istighfar, kemudian berzikir, kemudian meminta maaf kepada yang digibahinya kalau itu gibah, kemudian memuji orang yang digibahinya yang tadinya menjelek-jelekan sekarang dipujinya, kan gitu Bu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ghibah berarti kita harus mengganti dengan kebaikan yang sama dengan lisan kita. Atau kalau mamanya telinga mendengarkan musik, ya, atau mendengarkan ibu nggak ghibah tapi telinga ibu kok senang dengar orang ghibah tuh. Dia mulutnya tapi telinganya yang berisik gitu ya. Ataupun suka dengar lagu, musik dan begitu seterusnya, maka perbuatan baiknya apa? Dengerin Al-Qur'an, dengerin murattal, dengerin ceramah, kan begitu Bu ya. Nah, seperti itu. Atau kalau dalam bentuk perbuatan anak muda belum kawin, ya, dia berzina, terjerumus kepada zina. Ya kebaikannya cepat kawin kan begitu, supaya halal, supaya keburukannya tertimpa dengan kebaikannya. Atau umpamanya orang yang contoh saja melakukan riba umpamanya kan. Orang melakukan riba, itu kan dosa riba itu. Nah, cemana kebaikannya? Ya, kalau dia melakukan riba, pertama dia buang uang ribanya, kemudian bersedekah. Usahakan jangan riba dengan keuntungan, jual beli. Nah, jadi supaya Allah mengatakan wa yamhaqur riba wa yurbi shadaqat. Rajin bersedekah, alihkan ke jual beli. Nah, itulah maksudnya lakukan kejahatan dengan kebaikan yang sama. Kalau kejahatannya dengan lisan, berarti lakukan dengan kebaikan lisan. Kalau kejahatannya dengan perbuatan, lakukan dengan perbuatan baik dalam segi perbuatan. Kalau seandainya
dosanya tidak terang-terangan, maka lakukan juga pahala yang tidak terang-terangan. Umpamanya kita berbuat dosa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, lakukan hal yang sama. Lakukan kebaikan yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah zikir sendiri, istighfar sendiri, enggak ada yang tahu. Itu maksudnya wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang 10 sebab seorang hamba itu akan dihapuskan dosanya. Apa yang menjadikan hamba itu bisa dihapuskan dosanya? Maka beliau menyebutkan 10 sebab. Saya sebutkan secara singkat. Pertama, bertobat. Dengan tobat itulah hapus dosa kita. Yang kedua, dengan istighfar. Dengan istighfar itulah hapus dosa kita. Yang ketiga, yang disebutkan dalam hadis ini yang kita sedang kaji, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik bisa menghapuskan dosa keburukan. Kemudian yang keempat, doa orang-orang yang beriman dalam sholat jenazah ketika kita meninggal, kemudian saudara-saudara kita yang menyolatkan mendoakan kita, maka itu juga penyebab dosa-dosa kita akan diampuni. Termasuk yang kelima, amalan kita sebelum meninggal. Umpamanya kita ini wakaf, sedekah, ketika kita meninggal mengalir, ya amalan-amalan itu ke kuburan kita, itu di antara sebab kita akan diampuni dosa-dosa kita. Termasuk juga yang nomor 6, syafaat Nabi. Itu juga bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Termasuk yang ketujuh, musibah. Musibah yang menimpa kita kalau kita sabar, kemudian mengharap pahala Allah, itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang nomor 8, seseorang merasa takut dengan kondisi hari kiamat. Jadi dari dunia itu sudah terpikir nih tentang kiamat ini, tentang kondisi setelah kematian, tentang kondisi dibangkitkan, sehingga timbul rasa takutnya. Itu juga bisa menggugurkan dosa, kata Ibnu Taimiyah. Termasuk juga apa yang terjadi dalam kubur, dari fitnah kubur. Kalau kita bisa menjawab, maka kita akan terhindar dari adab-adab yang Allah akan berikan kepada kita. Dan yang terakhir tentu kembali kepada rahmat Allah. Tapi di sini yang ingin saya jelaskan adalah salah satu poin dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari 10 poin ini adalah mengikuti perbuatan yang jahat dengan kebaikan. Itu di antara syarat dari syarat-syarat tobat. Jadi syarat tobat itu kan selain daripada menyesal, kemudian berjanji tidak mengulang, gitu Bu ya. Kemudian juga berusaha untuk meninggalkan yang maksiat yang dilakukan. Lah, yang keempat adalah dengan cara mengikuti perbuatan jelek dengan kebaikan, perbuatan dosa dengan kebaikan. Itulah di antara syurutut taubat namanya, syarat-syarat tobat. Ya, karena dulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi, anak muda Bu, di zaman Nabi itu, dia berkhalwat dengan seorang wanita. Ingat, dosa kecil di mata para sahabat itu besar. Kalau dosa besar di mata kita jadi kecil pula. Itulah bedanya ya. Kalau dosa kecil di mata para sahabat itu dianggap besar. Tetapi kalau dosa besar bagi kita pula dianggap kecil, diremehkan malah. Ya. Jadi ada anak muda ini berkhalwat dengan seorang wanita. Dia tidak berzina, ya mungkin pegang-pegang gitu saja. Tapi dia merasa bersalah, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban azim. Aku sudah melakukan dosa besar, katanya. Padahal itu dosa kecil kan, berkhalwat itu. Tetapi Rasul tidak menjawab dan mengatakan, apakah tadi kamu sholat asar berjamaah bersamaku, kata Rasul. Hal shallaital asra jama'atan ma'i, kata Rasul, apakah engkau tadi sholat asar berjamaah bersamaku, kata Rasul. Sahabat ini mengatakan, iya. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Pergi, Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Kemudian Rasul membacakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bukankah Allah bisa menghapuskan keburukan yang disertakan dengan kebaikan? Sesungguhnya yang baik-baik itu bisa menghapuskan yang jelek-jelek. Itu contohnya bahwa
Pokoknya kalau bisa setiap hari itu kita berbuat baik lah Bu. Namanya saya, ibu, siapapun lah itu tidak lepas dari dosa Bu. Siapa yang lepas dari dosa? Nggak ada. Ya, nggak ada orang lepas dari dosa itu. Dikiranya dosa itu kalau maling, kalau nyolong, kalau korupsi, kalau zina, kalau khamar. Tidak, mata kita memandang yang haram, memandang aurat juga dosa. Telinga kita asik mendengarkan gibah juga dosa. Hati kita hendak berbuat jahat walaupun tak jadi juga tak baik, itu juga bagian dari dosa. Kadang-kadang baru melangkahkan untuk gibah, belum gibah saja sudah dosa. Jadi setiap hari pasti kita berbuat dosa. Tak mungkin lah nggak berbuat dosa kita ini. Tetapi Rasul memberikan solusi. Kalau bisa, sebagaimana kita tidak lepas daripada dosa, minimalnya setiap hari kita juga berbuat baik. Entah zikir, entah istighfar, entah baca Quran, entah silaturahim, entah macam-macam kan ibadah itu banyak. Yang jelas balance supaya jangan jahat terus, dari ada sisi baiknya di situ. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak baik itu apa? Ya, akhlak baik itu jujur, amanah, lembut, kemudian menjaga kehormatan, sabar, berbuat baik, adil, dermawan, mendahulukan orang, selamat hati, adil, malu, syukur, menjaga lisan, menjaga kehormatan, dia tidak berkhianat, kemudian juga tepat melaksanakan janji, menutup aurat, mudah memaafkan, mudah membantu, meletakkan kasih sayang, qanaah dengan pemberian, redha, zuhud, lembut, itu semua akhlak tuh. Akhlak itu kan babnya luas. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa akhlak itu ada 10. Kata Aisyah, akhlak itu ada 10. 1, jujur dalam bicara. 2, jujur mengerahkan segenap kemampuan dalam ketaatan kepada Allah. 3, memberi kepada orang yang meminta. 4, membalas kebaikan orang yang berbuat baik. 5, bersilaturahim. 6, menunaikan amanah. 7, berbuat baik kepada tetangga. 8, berbuat baik kepada tamu. 9, inti semua itu ada di malu. Dan perawi hadis tidak menyebutkan yang ke-10-nya. Jadi itulah akhlak. Jujur dalam bicara, tidak mudah dusta. Jangan ngajari anak berdusta. Ya, jujur dalam bicara, jujur dalam ketaatan. Kemudian memberi kepada orang yang meminta, membalas kebaikan, silaturahim, menunaikan amanah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, dan malu. Ini semua akhlak. Dan akhlak ini mudah sebenarnya, tapi kalau lihat pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, orang yang akan diberikan pahala karena memiliki akhlak yang baik itu. Kata Rasul, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Jadi nanti pada hari kiamat, Bu, Allah akan mengumpulkan 2 kelompok. Ini kelompok yang pertama, ahli puasa, ahli solat, ahli sedekah, ahli ibadah, tapi akhlak tak ada. Yang satunya bukan ahli, ya solat wajib tapi tak solat sunnah gitu ya. Ya zakat iya tapi sedekah kurang. Puasa sunnah jarang tapi Ramadan puasa, ya dia wajib-wajib aja, tapi akhlaknya baik, Bu. Apa kata Rasulullah? Terkadang akhlak yang baik itu lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang rajin puasa sunnah dan salat tahajud. Ya. Karena ibadah-ibadah yang sifatnya manfaatnya untuk diri sendiri, Bu, itu bisa dibatalkan dengan akhlak yang buruk. Contoh umpamanya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasul, saya ini punya tetangga tuh seorang ibu. Oh, kalau malam sholat malam tidak pernah tinggal. Kalau siang puasa sunnah tidak pernah tinggal. Kalau sedekahnya rajin. Suka berbuat baik dan kebajikan. Tapi penyakitnya satu, wahai Rasul. Apa itu kata Rasul? Kata dia,
tu'dhi jiranaha bilisannya. Itu lisannya setajam silet wahai Rasul sama tetangganya tuh. Apa kata Rasul? La khaira fiha. Oh, itu tetanggamu yang itu tak bagus itu. Hiya min ahli nar, pasti dia masuk neraka kata Nabi. Lihat, kurang apa salat malamnya dia ahli salat malam, kurang apa puasanya dia ahli puasa, kurang apa sedekahnya dia ahli sedekah, tapi tak kurang-kurang juga dia menyakiti tetangganya. Itu masalahnya, ya. Jadi akhlak ini bisa menandingi semua ibadah sunnah. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan bahwa akhlak inilah yang menjadikan pemberat timbangan. Ma min syai'in athqal fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat kecuali akhlaknya yang baik. Bahkan tidak ada amalan yang ringan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga melebihi akhlak. Aktsaru ma yudkhilun nas al jannah ahasinuhum akhlaqa. Kebanyakan orang masuk surga itu karena baik akhlaknya, Bung. Nggak apa-apalah ibu kurang sholat, sunnahnya kurang, puasa sunnahnya kurang karena laparan gitu ya, atau ngantuan nggak bisa tahajud ya. Kalau mamanya sedekah juga kurang karena juga tak ada duit gitu ya. Yang penting kalau sudah kurang-kurang semuanya, janganlah akhlak pula dikurang-kurang ya. Minimalnya akhlak itu ada di 3 kata. Pertama, tabassum, senyum kepada saudaranya, suka senyum ya. Yang kedua, kaful adha. Kaful adha, kita tidak membalas orang yang menyakiti kita. Kalau ada orang menyakiti kita, biarkan saja. Ada orang yang menghina ibu, biarkan saja. Ada orang menggibah ibu, biarkan saja. Dibiarin. Jangan mendatangkan keburukan kepada orang. Biarkan orang mendatangkan keburukan kepada kita, itu pahala bagi kita, tapi jangan dibalas. Itu akhlak namanya. Termasuk badlun nada, mudah membantu ya. Kalau memang ada bantuan perlu dibantu diangkat, ya langsung diangkat gitu ya. Kalau ada yang diturunkan, langsung dituruni. Kalau ada di jalan perlu didorong, langsung berhenti dorong. Pokoknya apa yang bisa bantu orang, apa bisa, dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga, apalah yang bisa kita bantu. Itulah akhlak ya. Kata Hasan Al-Basri, itulah akhlak. Talaqatul wajh, wajah yang cerah, senyum, mudah santun kalau ngomong. Kemudian juga kaful adha, tidak membalas perbuatan buruknya orang. Dan badlun nada, senantiasa mudah menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan akhlak. Lah 3 perkara ini, Bu, ini 3 perkara mulia ini. Bertakwa, kemudian berusaha untuk menandingi keburukan dengan kebaikan, berusaha dengan kehidupannya dipenuhi dengan akhlak. Maka ini 3 amalan yang luar biasa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah, lebihnya ibu baca sendiri syarahnya ya, dari kitab Bahjah Qulubil Abrar. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.